Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Manginang, masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Kiranya sermon ini Manginang bisa membantu persiapan Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita melayani. Teriring salam dan doa kepada anak-anak sekolah minggu kita. Salam kenal Manginang. Tuhan memberkati, tetap berikan pelayanan yang terbaik. Melayani sekolah minggu adalah keputusanmu, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanmu juga. Manginang, mari tetap setia sermon hari ini untuk Jamita Sekolah Minggu tanggal 28 Juli, ya, minggu terakhir di bulan 7 Manginang ya. Mazmur 10 ayat 8 sampai 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikian firman Tuhan. Manginang, bahagia orang saleh kalau dalam bahasa Indonesia ya. Di sini ada miktam dari Daud. Ya, kita boleh googling apa itu miktam, arti dari miktam Manginang ya. Mazmur emas ya. Artinya sesuatu mazmur yang sangat-sangat khusus dan luar biasa di dalam mazmur yang terdiri dari banyak pasal ya Manginang ya. Dan secara khusus ayat 8 sampai 11 Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati dan bangkit kembali dan naik ke sorga. Dan Rasul Petrus juga mengutip kitab Mazmur ini, dan juga Paulus juga ya. Ayat 10 ini juga dikutip oleh Rasul Paulus yang merujuk kepada pribadi Yesus Kristus yang tidak binasa, tidak melihat kebinasaan sebagaimana dikatakan disaksikan oleh Mazmur ini. Nah, Manginang, tadi saya sudah katakan Mazmur ini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita dari teks ini? Ya, setelah kami gumuli, baca berulang-ulang Bapak Saudara, kami mau menekankan dua hal untuk kita ajarkan dari teks ini. Ya, yang pertama, Manginang, di sini sudah jelas dikatakan di ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Memandang Tuhan yang berdiri di sebelah kanan kita. Nah, Manginang, kita mau mengajarkan kepada anak sekolah minggu kita yang senantiasa percaya kepada Yesus, bahwasanya Tuhan Yesus Kristus itu senantiasa berdiri di sebelah kanan kita, menemani anak-anak itu, menyertai anak-anak itu sehingga mereka selamat, sehingga mereka tetap bersuka cita. Nah, oleh karena itu kita mau ajarkan anak-anak sekolah minggu kita supaya tetap menunjukkan perhatiannya, memandang Tuhan Yesus dalam hidupnya yang ada di sebelah kanannya itu. Artinya, dirinya tetap melihat atau mempercayai Tuhan Yesus yang senantiasa menemani, menyertai dia di sebelah kanannya. Maka jangan takut akan begitu. Ya, jangan takut. Itu sewaktu kecil kami masih ingat ini emang. Kalau melawan ketakutan itu orang tua kami selalu mengajarkan ada teman kita di siamut tado Tuhan Yesus no yang matungani kita. Begitu kira-kira. Nah, anak-anak harus memahaminya Manginang ya. Maka ajarkanlah dengan bahasa yang sederhana supaya anak-anak itu jangan takut, tetapi senantiasa mempercayai Tuhan Yesus Kristus yang berdiri di sebelah kanannya. Nah, apa kegunaan, ya, apa manfaat, apa yang dirasakan oleh anak-anak itu ketika mereka percaya kepada Yesus yang menyertai dia. Nah, di sini dikatakan, sebab hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kalau mereka senantiasa ya melihat Yesus
menunjukkan perhatiannya kepada Yesus yang berdiri di sebelah kanannya, maka mereka tidak akan merasakan ketakutan, kekhawatiran. Mereka tidak mau juga ditakut-takuti oleh hal-hal lain. Nah, kan begitu. Nah, yang kedua mengenang di ayat 11, ya. Yang kedua di ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya, jalan kehidupan. Nah, kita boleh memakai lagu-lagu yang bisa membuka pemahaman anak-anak itu, ya. Di dunia ini ada dua jalan, ya. Lebar dan sempit, mana kau pilih? Nah, itu boleh kita nyanyikan, ya. Nah, apa itu jalan kehidupan itu, Bapak Saudara-saudara? Ya, di sini dikatakan sukacita berlimpah-limpah dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya. Jalan kehidupan itu menghantarkan kita kepada berkat melimpah. Nah, itu dia. Berkat melimpah. Nah, pertanyaannya, siapa itu jalan kehidupan itu? Siapa jalan kehidupan yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita? Nah, ini dia. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kembali juga kepada poin nomor 1 tadi, ya. Nah, oleh karena itu, mari kita ajak anak-anak itu untuk senantiasa berjalan di jalan kehidupan itu, yaitu berjalan di dalam jalan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Anak-anak yang percaya kepada Yesus tentu akan mau menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Contohnya bagaimana jalan kehidupan itu yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu, amangenan, mengasihi temannya, mengasihi saudaranya, mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya. Nah, itu kedua hal yang boleh kami tekankan, kami jelaskan, amangenan, kembangkan di daerah pelayanan kita masing-masing. Pergunakanlah bahasa yang sederhana, ya. Walaupun kami membuat video ini, tetapi rangkumlah dengan, buat catatanmu, amangenang, rangkumlah dengan penjelasan yang sederhana supaya engkau lebih mudah untuk menjelaskannya kepada anak-anak kita, ya, mengenangnya. Nah, persiapkan segala sesuatu. Ini sudah minggu terakhir di bulan 7, mengenang. 8, 9, 10, 11. Ini 4 bulan lagi. 4 bulan lagi kita akan memasuki masa-masa sibuk perayaan iman kita. Itu, mengenangnya. Nah, demikian yang boleh kami sampaikan. Persiapkan segala sesuatu, alat peraga, gitar, musik, sound, dan lain sebagainya, agenda sekolah minggu, Bibel buku Ende, Alkitab, dan buku nyanyian sekolah minggu. Salam Sunedesis, God bless you, non-stop.